Kementerian PUPR alokasikan Rp35,45 triliun untuk IKN tahun ini. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Basuki Hadimulyono mengatakan kementeriannya menyiapkan Rp35,45 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara pada 2024 dengan alokasi terbesar untuk pembangunan infrastruktur transportasi. Alokasi, Ditjen, Bina Marga Rp16,67 triliun untuk melanjutkan pembangunan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Barat dan Timur, Jalan Feeder Distrik di kawasan IKN, Jalan Tol Seksi 3A, 3B, 5A, 5B, 6A, 6B, dan 6C1, serta sisi landasan udara Bandara IKN, ujar Basuki di Jakarta, Senin. Ia menuturkan untuk Direktorat Jenderal, Ditjen, Cipta Karya sebesar Rp11,44 triliun untuk membangun fasilitas pendukung sistem penyediaan air minum, SPAM, instalasi pengolahan air limbah, IPAL, tempat pengolahan sampah terpadu, TPST, serta kawasan Istana Kepresidenan dan kantor kementerian. Sementara itu, Ditjen Perumahan mendapatkan anggaran sebesar Rp5,76 triliun untuk melanjutkan pembangunan rumah tapak jabatan menteri dan rumah susun, rusun, bagi ASN, TNI, dan Polri. Selanjutnya, Basuki menyatakan bahwa Ditjen Sumber Daya Air menerima alokasi sebanyak Rp1,58 triliun untuk pengendalian banjir, penyempurnaan dan penataan kawasan bendungan Sepaku Semoy, serta pembangunan embung kawasan inti pusat pemerintahan, KIP. Ia mengatakan hingga 21 Maret 2024, progres pembangunan IKN telah mencapai 89 paket konstruksi dengan total biaya Rp68,8 triliun. Itu terdiri dari batch pertama tahun 2020 sampai dengan Maret 2023 sebanyak 40 paket senilai Rp24,8 triliun dengan progres fisik 78,5% dan batch kedua pada Maret 2023 sampai tahun 2024 sebanyak 49 paket senilai Rp44 triliun dengan progres fisik 26%, ucapnya. Pada kesempatan tersebut, Menteri PUPR juga melaporkan bahwa pihaknya menghabiskan Rp24,97 triliun untuk membangun infrastruktur dasar IKN pada 2023. Ia menuturkan bahwa sebanyak Rp980 miliar dari anggaran tersebut digunakan oleh Ditjen Sumber Daya Air untuk pembangunan bendungan Sepaku Semoy, intake air baku Sungai Sepaku, embung KIP, embung Mentawir, dan drainase utama. Ditjen Bina Marga menggunakan Rp11,43 triliun untuk membangun Jalan Tol IKN Seksi 3A, 3B dan 5A, Jalan Kerja Logistik KIP, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi Timur dan sisi Barat, Jalan Lingkar Sepaku, Jalan Akses Persemayan Mentawir, Bandara VVIP IKN, serta dermaga logistik. Selanjutnya, sebanyak Rp8,29 triliun dialokasikan bagi Ditjen Cipta Karya untuk penataan Sumbu Kebangsaan I dan II serta Sumbu Tripraja, pengembangan lahan kawasan 1A, 1B dan 1C, pembangunan kantor kementerian dan Istana Presiden, IPAL, serta TPST. Kemudian, Ditjen Perumahan mendapatkan alokasi Rp4,24 triliun untuk pembangunan hunian bagi pekerja konstruksi, menteri, ASN, TNI, dan Polri. Dan Rp30 miliar untuk Ditjen Bina Konstruksi untuk melakukan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di IKN serta manajemen penataan pengadaan barang dan jasa, kata Basuki. PT SMI dapat kontrak penugasan pemerintah Rp825 miliar buat bangun IKN. PT Sarana Multi Infrastruktur, Persero, atau PT SMI mendapat kontrak penugasan senilai Rp825 miliar dari pemerintah untuk menggarap proyek Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Secara total, perseroan mengungkap sudah menerima penugasan Rp1,3 triliun untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah.
Iya, IKN 825 miliar rupiah dari sisi penugasan kepada PT SMI-nya, tutur Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI Faris Pranawa dalam media briefing di kantor SMI, Jakarta Pusat, Rabu 28 Maret. Lebih lanjut, Faris juga mengungkap sebanyak 6 investor saat ini tengah mengajukan inisiatif alias Unsolicited Project untuk mengembangkan sektor perumahan dan pendidikan di IKN. Menariknya saat ini sudah ada pihak swasta yang berinisiatif, atau kita kenal dengan Unsolicited Project. Pemerintah swasta itu sudah ada hampir 6 calon investor di sektor perumahan dan juga ada di sektor pendidikan. Jadi dinamikanya mulai meningkat, apalagi untuk tahap-tahap awal risiko demand itu akan diambil oleh pemerintah, jelas dia. Kendati demikian, ia menyebut hingga saat ini pembiayaan untuk infrastruktur dari sektor swasta belum berjalan. Hal ini dikarenakan pihaknya masih dalam tahap membantu otorita IKN untuk mempersiapkan master plan investasi dan pengembangan organisasi. Belum masuk tahap pembiayaan pihak swasta, imbuh Faris. Ini kita membantu IKN dalam penyiapan proyeknya. Jadi kita melihat proyek yang akan ada partisipasi swasta, kita bantu baik untuk persiapan dokumen ataupun mengevaluasi proposal, lanjutnya. Ini sederet keuntungan yang didapat warga ber-KTP IKN. Tak lama lagi, warga Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, PPU, Kalimantan Timur, bakal mengantongi KTP Ibu Kota Nusantara, IKN. Hal ini menyusul persiapan otorita IKN, menjadi penyelenggara pemerintah daerah khusus IKN pada masa transisi saat ini. Insya Allah tahun ini kami akan jadi pemerintahan daerah khusus, ujar Bambang usai menghadiri peringatan Nuzulul Quran 2024 di Masjid Rahmatullah, Desa Argomulyo, Kecamatan Sepaku, IKN, Kamis, 28 Maret 2024. Menurut Bambang, Jakarta akan tetap memainkan fungsinya sebagai pusat finansial dan ekonomi. IKN juga akan menjadi tandem Jakarta. Ini sebuah kemajuan dari kehadiran IKN. Di mana sekalian yang sekarang KTP-nya masih Argomulyo, nanti berubah menjadi KTP IKN, ujar Bambang. Keren ya Pak, seloroh Bambang. Keren, sambut warga yang menghadiri acara tersebut. Saat ini, aku Bambang, dirinya sama dengan warga Desa Argomulyo, sudah mengantongi KTP Sepaku. Bambang pun membeberkan keuntungan yang akan didapat warga jika telah mengantongi KTP IKN. Pertama, warga ber-KTP IKN akan lebih mudah mendapatkan peluang kerja. Kedua, warga juga akan mendapatkan pelatihan, pendampingan, pembinaan serta workshop yang digelar OIKN. Ketiga, terkait literasi digital yang sejalan dengan visi IKN sebagai kota cerdas, warga juga diupayakan untuk lebih melek digital. Tentunya, bagaimana kami menempatkan diri sebagai masyarakat ibu kota, sambung rasanya lebih baik, imbuh Bambang. Untuk itu, dia berjanji, otorita IKN akan memfasilitasi dan mengakomodasi warga Sepaku yang proaktif punya keinginan untuk maju. Jangan sampai warga Sepaku menjadi penonton dari kemajuan IKN. Saya mengharapkan, warga Sepaku menjadi pelaku. Jika ada kesempatan, manfaatkan untuk melakukan kreasi dan inovasi, cetus Bambang. Dia pun mencontohkan, jika ada warga ingin berjualan melalui website atau aplikasi berupa e-commerce, akan difasilitasi OIKN. Warga bisa menjual cindera mata, kuliner khas Sepaku, kerajinan tangan, dan lain-lain, ucapnya. Sebelumnya, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Ibu Kota Nusantara, Rakornas IKN, di Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024, Bambang menyebutkan, tahun ini OIKN akan menjadi penyelenggara pemerintah daerah khusus.
Sebagai penyelenggara pemerintah daerah khusus, OIKN tetap menunggu penetapan pemindahan status ibu kota dari Jakarta ke IKN. Administrasi wilayah IKN sedikit berbeda dengan daerah lain di Indonesia, sebagaimana dipaparkan Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri Amran, dalam Rakornas IKN. Ada beberapa kekhususan pemerintahan daerah khusus IKN. Salah satunya, Kepala WIKN setingkat menteri dan diangkat Presiden dengan persetujuan DPR di IKN juga